Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali kita bertemu kembali pada webinar Perpamsi ke-92 berkolaborasi dengan anggota luar kita Perpamsi, PT Pradita Puncak Sarana, dengan mengangkat tema solusi infrastruktur reservoir untuk penurunan NRW. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengikuti webinar Perpamsi. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang pada narasumber webinar kali ini, Bapak Hendro F, selaku manajer proyek Prodis dari Bunda Air Minum Surya Tembada Kota Surabaya, dan Bapak Reza Haryo selaku Direktur Utama PT Suarton Bahari Indonesia. Tak lupa moderator kita hari ini dan Ibu Eka Nukus serta eh, selamat bergabung untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar, mari kita ikuti sambutan dari Bapak Danang Bidekso yang mewakili segenap fraksi sekaligus membuka webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak Danang, dipersilakan. Ya, makasih. Suara saya terdengar, Mbak Uri? Bapak Danang. Oke, baik. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, di sini ada Pak Hendro selaku manajer proyek produksi distribusi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Yang saya hormati ada Pak Reza Aryo selaku Dirut PT Flotan Bahari Indonesia dan tentunya para peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, mohon maaf, Pak Direktur Eksekutif Perpamsi, Pak Bekti, belum bisa memberikan sambutan dan meminta saya untuk mewakili. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi mungkin yang ingin kita sampaikan mewakili Perpamsi. Yang pertama terkait dengan isu nasional kita saat ini, yang perlu kita ketahui bahwasanya kita bersyukur saat ini undang-undang ya, undang-undang air minum dan sanitasi, eh, rancangan undang-undang air minum dan sanitasi saat ini sudah masuk dalam prolegnas dan tentu Perpamsi dalam hal ini terus mengawal eh, melalui apa bantuan baik itu penyusunan dan juga menggandeng beberapa teman-teman dari universitas. Yang kedua tentu isu nasional yang tentu baru saja kemarin ada terkait dengan eh, Permen ESDM ya, untuk air tanah ya, air tanah dan denda air tanah yang yang akan berlaku terakhir 30 Maret. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita semua untuk teman-teman PDAM di seluruh Indonesia. Yang kedua, mungkin saya ingin menginformasikan terkait dengan program-program Perpamsi. Kita masih memiliki banyak program, baik itu program peningkatan kapasitas yang nanti mungkin mulai berlaku setelah puasa, ada program kemitraan, ada program on the job training, dan juga ada program pelatihan. Kita juga memiliki program beasiswa di Akatirta, mungkin nanti mulai berjalan September. Ini beasiswa full, jadi selama 3 tahun teman-teman PDAM di Indonesia bisa ikut, cuma nanti untuk biaya hidupnya ditanggung oleh masing-masing PDAM. Jadi ini mungkin nanti bisa diusulkan kepada pimpinannya terkait dengan program beasiswa Akatirta ini. Jangan lupa juga teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan terkait dengan produksi, distribusi, ataupun yang non-core PDM bisa menghubungi YPTD PAMSI ya, YPTD PAMSI untuk apa mengetahui apa aja program pelatihan ditawarkan. Nah, Perpamsi dalam hal ini juga nanti akan membantu dalam mensubsidi teman-teman sekalian. Terus yang ketiga, tentu kita Perpamsi memiliki banyak media informasi, bisa jangan lupa untuk di-follow
terkait dengan info Perpamsi bisa di Instagram, YouTube, maupun juga di Facebook. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Baik, terkait dengan eh, tema kita hari ini, yaitu infrastruktur reservoir untuk penurunkan energi, mungkin nanti dari PDM Surabaya bisa dijelaskan Pak manfaat Pak Hendro ya, manfaat reservoir ini untuk apa sih? Kalau setahu saya itu yang memiliki reservoir banyak itu kan dari PDM Kota Malang ya, kalau nggak salah ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan ke teman-teman terkait dengan fungsi reservoir apa untuk menurunkan tekanan maupun untuk menurunkan NW. Dan nanti juga ada insight dari Pak Reza Aryo selaku anggota luar biasa Perpamsi, mungkin nanti bisa menjelaskan terkait dengan apa, teknologi terkini dalam reservoir ini, infrastruktur reservoir. Saya rasa itu, Mbak Uri, selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, sebelum memulai webinar, kami informasikan beberapa kegiatan Perpamsi di tahun 2026 ini. Di antaranya ada pelatihan perpipaan bersertifikat kompetensi yang bekerja sama dengan anggota luar biasa, kemudian ada pelatihan perpompaan, kemudian program kemitraan solidaritas eh, atau ya PKS ya, kemudian beasiswa Akatirta untuk 25 orang, on the job training, webinar, eh, lomba, kemudian kita juga akan ada lomba eh, selain itu kita akan ada Pra Indonesia Water and Wastewater Excellence Forum atau IWF. Kemudian eh kemudian kita juga akan ada webinar selanjutnya di besok hari Kamis ya. eh, dengan tema menuju era PAM pintar melalui digitalisasi dan otomasi. Kemudian Perpamsi juga mengadakan lomba menulis artikel dan poster dalam rangka HUT Perpamsi. Kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar melalui website Perpamsi, serta saksikan juga program baru dari Perpamsi, yakni podcast Tukang Ledeng episode 1 ya dengan tema pentingkah sertifikasi air minum. Saksikan hanya di YouTube Perpamsi. Eh, Baik, serta jangan lupa Bapak Ibu untuk berlangganan majalah air minum yang selalu dicetak setiap bulannya. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow sosial media Perpamsi di Instagram Perpamsi, kemudian Facebook fanpage Perpamsi, LinkedIn, dan juga kunjungi website Perpamsi agar tidak ketinggalan info di bidang air minum serta kegiatan Perpamsi. Nantinya juga akan ada door prize menarik dari Pradita Puncak Sarana dan Perpamsi untuk peserta yang beruntung. Dan Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir karena e-sertifikat dikhususkan bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, segera kita mulai saja untuk sesi webinar hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Eka Nupus selaku moderator. Kepada Ibu Eka dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Wuri atas pembukaannya dan juga Pak Danang atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya sudah terdengar ya? Oke, baik. Pada pagi hari ini kita memiliki dua narasumber hebat yang akan berbicara tentang infrastruktur reservoir untuk penurunan NRW, di mana
yang sebagaimana kita ketahui, NRW ini masih menjadi salah satu tantangan yang sangat menarik gitu kan bagi PDAM gitu. Bagaimana sih caranya menurunkan NRW gitu? Sebagaimana kita ketahui berdasarkan buku kinerja tahun 2024, NRW nasional itu masih di angka 33,15%. Jadi masih sangat tinggi ya Bapak Ibu sekalian. NRW ini pun juga biasanya gitu kan ada fisik dan kehilangan fisik dan kehilangan non fisik gitu. Pada hari ini kita akan mencoba bagaimana caranya menurunkan NRW dari infrastruktur reservoir yang mungkin masih belum menjadi salah satu apa ya namanya tuh pemikiran bagi kita semua gitu. Bagaimana sih kalau misalnya menghilangkan NRW itu dari sisi infrastruktur reservoir-nya gitu. Baik, pada pagi hari ini pertama-tama kita akan mendengarkan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Hendro AR selaku manajer proyek produksi dan distribusi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Bapak Hendro, apakah sudah bisa? Siap, baik Kak. Oke, baik, siap kalau gitu Bapak. Baik Bapak, boleh Bapak silahkan dimulai Bapak, waktunya apa maksimal 20 menit ya Pak ya. Nanti Siap. sisanya bisa dengan tanya jawab. Baik Bapak, silahkan. Siap, terima kasih Mbak Eka. Mohon izin teman-teman seluruh insan Perpamsi BDM seluruh Indonesia maupun dari praktisi air minum, izin saya share ya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah Pak. Mohon izin Pak Hendro, suaranya sepertinya termute. Siap. Ya. Ini tampilannya belum slide slow ya? Belum slide slow ya? Belum Bapak. Iya, ini Belum. masih tampilan di bahan paparan halaman terakhir, halaman 11. Iya, 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 iya. Oke. Sudah ya, ini slide 1 sudah tertampil semua, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Hendro dari PDM Surabaya. Jadi kali ini saya diberi kesempatan luar biasa dari Perpamsi untuk sharing bahwa dengan topik infrastruktur tangki untuk penurunan NRW. Jadi NRW ini manajemen yang begitu luas, baik air fisik maupun air non fisik. Jadi saya mencoba memaparkan dari case sudut untuk tangki ini, apa sih manfaat tangki untuk pengendalian dari manajemen NRW. Saya lanjut. Jadi ini adalah konsep seluruh konsep dari NRW. Dari NRW itu apa saja sih yang di-manage dari konsumsi resmi maupun kehilangan air. Dari konsumsi resmi ada NRW fisik, non fisik. Di situ apa aja sih? Di sini ada konsumsi resmi berrekening, itu dibagi menjadi dua, ada konsumsi resmi berrekening dan tak berrekening. Kemudian ada konsumsi resmi tak berrekening, konsumsi resmi bermeter tak berrekening, dan konsumsi resmi tak bermeter berrekening. Kemudian berikutnya adalah kehilangan air, ada kehilangan air komersil maupun kehilangan air fisik. Dari kehilangan air komersil dibagi menjadi dua, ada konsumsi tak resmi, kemudian ada meter tidak akurat karena penanganan data, kemudian kehilangan air fisik karena kebocoran pipa, luapan reservoir,
luapan pancuran tangki, kehilangan air fisik lain. Jadi untuk skop paparan tema dari webinar 92 ini, kami lebih mengkhususkan kepada kehilangan air fisik dengan topik dan luapan pancuran tangki. Jadi ini bagian kecil dari sebuah sistem manajemen energi. Jadi batasannya kami ulas untuk reservoir. Jadi seperti itu. Saya tidak akan membahas konsumsi air non-fisik. Jadi saya membahas air fisik yang terkait dengan reservoir. Apakah reservoir ini berkontribusi terhadap energi. Dan berikutnya, nah ini overview dari profil spam Surabaya. Jadi kami mengendalikan Surabaya dengan total 678.000 SR, 3 juta jiwa. Kapasitas produksi kami saat ini 3.031.330 kubik. Kemudian jelas ya, kemudian ada 24 unit reservoir saat ini. Ada penyesuaian, ada digitalisasi sekitar 3-4 booster kami sudah online, sudah otonom, tidak ada ini, jadi melakukan penyederhanaan dengan tekanan. Dasar kami dalam mengevaluasi Surabaya, kita integrasikan semua data. Ini ada peta pembagian wilayah zona administrasi dari Surabaya. Ini peta tata ruang, penggunaan lahan, rencana infrastruktur, rencana jalan, pressure monitoring, subzona. Dulu kami DMA, sekarang kita lebih luaskan jadi makro DMA. Terus ini adalah kontur Surabaya, jadi Surabaya Selatan sisi barat ini berkontur. Jadi ini cukup membuat pressure manajemennya kompleks. Saya lanjut lagi. Panjang pipa kita hampir 6.520 km. Nah, ini adalah kehilangan air fisik dan non-fisik. Jadi, kehilangan air yang biasa terjadi dalam satu sistem penyediaan air adalah kehilangan air fisik maupun non-fisik. Yang kita di sini, meskipun banyak di sini nih, ada kehilangan non-fisik, ada dari meter, dari penagihan, dari pengumpulan, breakdown-nya banyak, kesalahan pembacaan, meter berjalan lambat, tempering, meter rusak. Tapi namun untuk topik ini, saya lebih spesifik untuk kehilangan fisik di reservoir pelayanan. Di reservoir pelayanan ini case-nya apa sih yang sering menjadi masalah di reservoir pelayanan? Ternyata di NRW ini adalah ini bocoran dari sisi konstruksi reservoirnya, kemudian luapan ini perencanaan dari dimensi reservoir yang belum maksimal. Jadi itu saya coba membedah untuk pengendalian kebocoran fisik. Jadi yang akan pengendalian kebocoran fisik ini dikendalikan dengan 4 ini. Ada pengelolaan tekanan, pengendalian kebocoran aktif, pengelolaan pipa, jaringan, dan aset, seleksi instalasi rehab, maupun kecepatan, kualitas, dan perbaikan. Jadi untuk case ini, kami akan lebih mengupas untuk topik 1 dan 2, yaitu active leakage, pengendalian kebocoran aktif, dan pengelolaan tekanan, atau biasa kita sebut pressure management. Nah, di sini nomor 3, pengelolaan rehab di kami, kita pengelolaan, tapi ini tidak saya perdalam. Jadi prioritas rehab di Surabaya, kami sudah menggunakan 3 parameter ini. Frekuensi dari kebocoran, usia teknis pipa, sizing, kebutuhan untuk kemudian pressure, mungkin ada efek dari fatigue pipa,
karena sering terdistribusi tekanan tinggi. Kemudian faktor lain adalah tipe pipa maupun posisi pipa. Posisi-posisi pipa di crossing jalan yang perlu direhab, kemudian tipe pipa yang lama sudah kami tinggalkan. Kita pernah menggunakan PVC di atas 400, itu sudah kita tinggalkan. Memang PVC yang aktif di Surabaya di bawah 400. Kita pernah punya PVC 600, tapi sudah kita rehab menjadi steel semua. Jadi dalam penanganan rehab, kami sudah memperhitungkan kriteria ini. Jadi kita ranking, kita punya tematiknya, kita punya tematik penilaian resiko dari pipa. Kita punya spatial gist-nya juga. Kemudian perbaikan kebocoran. Ini contoh saja, ini contoh foto tunneling di Surabaya. Jadi nanti yang akan kita ulas adalah yang pertama adalah active leakage. Active leakage ini akan saya lakukan, saya berikan pendekatan dua. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengontrol active leakage? Yang pertama dari monitoring. Yang kedua, mungkin untuk reservoir ini perlu evaluasi desain. Yang kedua, untuk pendekatan pressure management, kita lakukan pressure management dengan reservoir. Saya lanjut. Nah, ini contoh dari monitoring nomor 1 tadi, monitoring pendekatan evaluasi desain. Active leakage pendekatan dari monitoring. Jadi di layar kiri kami, ini monitoring apa saja. Jadi kami punya monitoring di pelanggan maupun monitoring di infrastruktur pipa maupun reservoir. Monitoring di pelanggan, kami punya spatial aset. Sebenarnya NRW ini adalah tidak bisa dilakukan pendekatan dari satu aspek sih. Jadi NRW ini semua aspek terintegrasi. Jadi aspek untuk mengendalikan NRW itu bisa dari data aset, bisa data dari energi, bisa data dari NRW sendiri, bisa data dari pressure management, banyak pendekatan. NRW ini tidak bisa dikendalikan sendiri. NRW ini harus dikeroyokan. Jadi semua bagian itu, makanya NRW ini keren lah. Orang yang ada di NRW itu pasti sudah kebetulan saya inilah gitulah. Jadi ini adalah spasial dari Surabaya. Ini adalah pemakaian heat map. Jadi potensi-potensi kita akan spasial kami di sana, terus kode tarif di mana, terus identitas pipa ini tahun berapa, materialnya apa, kita kan bisa lihat di situ. Materialnya sudah lama, sudah tahun berapa, mungkin ada korosi, sudah waktunya kita melakukan peremajaan untuk SR maupun meternya. Terus kemudian monitoring yang lain dari reservoir. Reservoir ini sebenarnya di reservoir itu sudah ada display untuk kapasitas, pola operasi pompa, elevasi. Jadi reservoir ini dioperasikan kan ada minimum maksimum. Dari situ kan kita bisa melihat storage-nya ini sudah cukup atau kurang atau berlebih dari pola monitoring di booster-booster kami bisa melihat itu. Terus kemudian perubahan pola operasi yang dulunya daerah ini melayani sekian. Begitu sekarang ada penambahan tekanan, ada penambahan pelanggan, daerah ini disuplai dengan dua source. Itu sama. Jadi kita monitoring ini. Kok tidak ada saat pemadaman, tidak ada pemakaian, kok reservoirnya volumenya turun. Nah, ini mungkin ada bocor seperti itu. Kemudian distribusi sama, distribusi yang kita monitoring adalah pemilihan sistem. Apakah dulunya kita menggunakan mamping, ternyata di sana sekarang pressure-nya sudah tinggi, cukuplah untuk malam hari kita shutdown nih pompa. Karena tekanan sudah berlebih. Dari situ kita sudah melakukan yang existing pompanya negatif suction. Karena kita
kita ada pekerjaan rehab atau perbaikan rumah pompa atau pembangunan baru, sekalian nih kita evaluasi pompanya dari negatif menjadi positif. Itu kita sudah untung secara desain, kita sudah mendapatkan tekanan yang lebih baik dari desain pompa yang kita evaluasi. Kemudian jaringan sama. Jaringan ini kan beberapa jaringan mungkin kita evaluasi ada bottleneck atau ada dead end. Kita belum belum tentu, oh ternyata ini harus dipisah seperti itu. Jadi kita monitoring by aplikasi yang kita miliki untuk kita lakukan pendekatan terhadap tadi. Terus berikutnya, ini evaluasi desain. Mungkin desain yang ada sekarang adalah desain, jadi desain reserve imbang. Jadi saya pernah menulis ini di MAM edisi MAM 320 Mei 2022 tentang perencanaan kapasitas reservoir. Jadi dari SNI 7509 tahun 2011 tata cara perencanaan teknis jaringan distribusi unit pelayanan spam. Poin 65 C3, secara persentase volume efektif ditentukan minimum 15% dari kebutuhan air maksimum per hari. Jadi reservoir ini totalnya adalah minimal 15% dari kapasitas produksi. Produksi kita berapa? Katakan produksi di Surabaya 13.000 liter per second, 15%-nya berapa? Itu adalah minimum total reservoir, cadangan reservoir yang ada di distribusi kita. Jadi itu kenapa harus itu untuk menjaga keandalan sistem kita. Jadi begitu ada trouble atau trip atau tidak ada supply dari PLN, keandalan sistem ini masih bisa terjaga. Nah, volume reservoir di sini ada beberapa bagian. Ada dead storage tuh. Kenapa nih ada dead storage? Sebenarnya ini kan air bersih. Ya, betul. Tapi kan ada keadaan near miss yang kadang tidak bisa kita prediksi. Jadi ada kegagalan sistem diproduksi, bocor besar, jaga air yang kita distribusikan tetap bersih karena kita desain ada dead storage. Meskipun ini air bersih. Kemudian ada standby storage. Standby ini untuk menjaga level minimum pompa. Ini berkaitan sama desain pompa. Aqualising storage ini fluktuasi penyimpanan baik dari operasional pagi maupun malam, kemudian operasi dari kapasitas pompa. Pompa ini didesain berapa? Jadi mungkin akan berbeda antara mendesain reservoir di IPAM dengan reservoir di distribusi. Reservoir di distribusi kita acuannya pakai pompa. Pompanya berapa nih? Jadi dari waktu kita nilai, ternyata kebutuhan spesifikasinya seperti ini, kapasitasnya sekian, headnya sekian. Dari kapasitas itu baru dikonversikan menjadi operational storage. Kita rencanakan handal berapa jam nih? Ini 2 atau 3 jam. Biasa didesain ini 2 jam. 2 jam tanpa supply, sistem booster ini atau distribusi masih tetap ini adalah kapasitas operational storage. Nanti ada berikutnya di slide berikutnya. Jadi terus yang kedua penempatan. Jadi reservoir itu ada reservoir ground, kombinasi maupun elevated. Nah, penempatan ini kan tidak sembarang kita tentukan, kita pasang nih. Jadi ada titik-titik di mana kita perlu ada nih elevated reservoir. Ada titik-titik di mana kita perlu ground. Nah, ini harus direncanakan proses manajemennya. Nah, salah satu tugasnya hampir sama dengan PRV, tapi ini lebih jadi gini. Kalau PRV itu kan beli harganya ini dan masih bisa dipindah-pindah. Tapi kalau si reservoir ini sudah beli mahal dan harus benar-benar matang perencanaan. Jangan sampai sudah beli dipasang ada perubahan sistem, akhirnya nggak dipakai. Nah, ini nanti tim proyek ada 2 tahun 3 tahun reservoir nggak salah dicari banyak nanti.
Saya lanjut. eh ya, ini. Jadi dari SNI tadi, SNI 7509 tahun 2011, Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan SPAM, ada dua jenis reservoir. Reservoir pelayanan dan reservoir penyimbang. Nah, reservoir yang ada distribusi, reservoir waduk, bendungan waduk, reservoir di IPAM, itu pakai reservoir ini yang saya coret merah ini. Sebenarnya bukan bermaksud ini salah, bukan. Maksudnya kalau untuk distribusi jangan pakai ini, Bapak Ibu. Kita menggunakan ini, menggunakan desain ini. Jadi ada komponen eh, equalizing storage, operational storage, standby storage, fire suppression storage, gas storage pakai ini. Nah, ini acuannya dari pompa. Pompa ini kapasitasnya berapa? Jadi kita bisa mendesain komponen-komponen lainnya. Kalau ini selisih antara supply sama demand ditangkap, selisihnya jadi reservoir. Kalau ini untuk reservoir IPAM. Jadi eh, batas malamnya distribusi sama flatnya produksi ditangkap, selisihnya ini jadi reservoir di IPAM. Beda dengan reservoir di distribusi. Distribusi malah kita butuh reservoir yang besar, tapi besar terlalu besar nanti korelasinya ke biaya. Terlalu kecil sudah berbayar nggak optimum. Masalah juga di kita. Seperti itu. Saya ada Excel-nya nanti kalau saya tampilkan. Nah, ini pendekatan dari pressure management. Pressure management memang pendekatannya banyak sih. Jadi ada DMA, District Metro Area, itu di solid pasang PRV. Terus yang kedua adalah pasang PRV PSD, aktif leakage tadi, kemudian metering reservoir. Jadi di kami di Surabaya untuk pengendalian NRW, memang kami ada makro DMA, ada mikro DMA, ada makro DMA. Saat ini kami bergeser ke makro DMA, pengendalian lingkup yang webinar kali ini saya membahas untuk reservoir. Jadi reservoir kami di Surabaya titik-titiknya ini 20 reservoir terdistribusi se Surabaya dengan jadi gini, kami itu inginnya nambah pipa, nambah PRV, nambah semuanya. Tapi memang alokasi dana kami sampai infrastruktur ini kita buang biaya banyak, tapi tidak menghasilkan yang ini, yang solusi yang optimum. Jadi di kami di Surabaya dengan adanya reservoir, sistem ini akan menjadi transmisi. Kecepatan kita dulu pernah menghitung kecepatan yang ada di dalam pipa ini, ada case untuk gede kan kecepatan 1,2 sampai 1,5. Sekarang dengan adanya reservoir, kapasitas itu yang kita naikkan sampai 3 meter per second. Ya, karena investasi pipa itu biayanya tinggi, non teknisnya juga tinggi. Untuk kita sudah tidak susah mendapatkan izin untuk open cut, kita harus checking, HDD, tunneling, dan itu biayanya bisa 4 sampai 5 kali lipat dari open cut. Jadi akhirnya kita pasang reservoir, kita bisa maksimumkan itu kecepatan sampai 3. Tapi ya tetap kita kontrol, jangan sampai for pressure ini nanti malah membahayakan si pipa. Jadi 24 reservoir yang sudah terbangun sampai 2025 SNIBU adalah 15 dari 25% dari kapasitas itu adalah menjadi total kapasitas reservoir. Saat ini di Surabaya total kapasitas reservoir kami 23,66% saat ini. Jadi cukup banyak. Tapi untuk mengendalikan Surabaya jumlah ini ya masih kurang sebenarnya. Karena tuntutan warga itu begitu nggak keluar 5 menit, 10 menit, setengah jam, sudah komplainnya di medsos luar biasa. Bayarnya podo, bayarnya tetap, banyune gak metu. Wah, netizen itu luar biasa. Saya lanjut.
Nah, jadi eh, poinnya ini poinnya. Jadi untuk pendekatan infrastruktur reservoir terkait penurunan NRW ada dua, yaitu yang pertama active leakage, yang kedua pressure management. Di mana sih titik orangnya antara penurunan NRW dengan reservoir? Yang pertama eh, access active leakage, yang pertama adalah access pressure. Jadi tekanan ini akan terkonversi semakin jauh semakin berkurang. Lah, tekanan yang dekat dengan supply pasti tinggi. Nah, excess pressure ini dia akan membantu mereduksi, hampir sama kayak PRV. Tapi PRV dipasang di pipa, kalau ini dipasang di ujung pipa. Jadi dia akan keluar sendiri. Jadi tidak sampai menekan ke dinding pipa, tapi dia akan menuju ke titik nol tadi. Si reservoir ada di konsep Fafat dari IWA. Kemudian yang kedua adalah buffer hidrolik agar pipa tidak lelah. Kalau tekanan itu tinggi di sekitar IPAM, di sekitar booster, pipa ini akan mengalami fatigue. Ini yang pertama pasti menyerang sambungan. Kemudian kalau sambungan sudah keserang, nanti kalau titik terlemah itu mesti sambungan. Kalau enggak ya ada bodi-bodi yang kurang maksimum, ada bodi yang mulai korosi, sikat. Kemudian yang active leakage berikutnya adalah membantu pengendalian AMM, aliran minimum malam pada pengendalian NRW. Jadi malam itu titik-titik yang overpressure akan terdistribusi masuk ke reservoir. Kemudian evaluasi desain tangki, dampak luber. Mungkin tangki yang didesain itu kekecilan atau yang itu jadi pengalaman kami 2015 sampai 2025 kemarin, hampir 10 tahun saya di project, nggak ada yang namanya konkret bebas dari bocor, nggak ada. Jadi terus kalau beli tangki juga biaya. Nanti terakhir saya ulas. Jadi evaluasi sampai luber itu banyak sih, banyak. Mungkin salah salah desain juga karena atau pola operasi yang sudah berganti. Kemudian pressure management. Dari pressure management, dari sisi tinjauan pressure management, korelasi antara penurunan NRW dengan pembangunan infrastruktur reservoir. Yang pertama adalah constant head. Ini prinsip Bernoulli pada jaringan. Jadi di ujung ada tersedia constant head. Headnya tetap. Saya bisa ngomong 0 plus elevasi. Yaitu, kan tidak mungkin naik turun itu. Nggak ada suspensinya reservoir. Kan berdiri di pondasi yang tetap. Begitu berlebih pasti masuk situ. Kemudian mengurangi overpressure di pipa pasti. Buffer hidrolik antara supply dan demand pasti. Jadi begitu selisih antara kapasitas produksi dengan kapasitas distribusi, susuke masuk di reservoir. Sama reservoir distribusi maupun reservoir ini produksi. Kemudian pressure zoning hampir sama dengan PRV. Jadi dia hampir sama fungsinya. Tentunya beda sih. Cuman pressure zoning hampir sama dengan PRV. Jadi bisa nih kita analogikan, kita buat zona-zona, ujung-ujungnya kasih reservoir. Tapi biayanya lebih mahal dari PRV. Seperti itu. Terus konsepnya sama, cuman tugasnya beda. Ini dipasang di pipa, ini di ujung pipa. Kemudian reduksi water hammer ya, kita punya reduksi water hammer, ada charge vessel, ada check valve, ada air valve, dan ini ada reservoir. Jadi trip begitu water hammer, kecepatan itu bisa meningkat sampai 3 sampai 50 kali lipat dari kecepatan yang ada. Nah, ini efeknya luar biasa. Reduksi water hammer ini bisa masuk ke reservoir. Ini jadi bisa dari respon, bisa jadi peredam water hammer. Kemudian optimalisasi rumah yang tadi saya Surabaya itu sebelum ada reservoir kecepatan 1,2 sampai 1,5 meter per second. Begitu ada reservoir kecepatan pipanya sama, tidak diganti, tapi bisa mencapai kecepatan hampir 3, 2,8 sekian. Jadi
Pak Hendro? Pak Hendro apa masih ada di ruangan Zoom? Baik, Bapak Ibu, mohon izin perkenan untuk menunggu. Sepertinya beliau terlempar ya sebentar. Baik, Bapak Ibu, sebentar beliau terlempar, beliau akan join lagi kembali. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Hendro untuk join kembali, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand untuk bertanya secara langsung atau menanyakan via kolom chat yang nanti akan kami informasikan atau kami bacakan pertanyaannya untuk dijawab oleh para narasumber. Baik, Pak Hendro, apakah sudah bisa mendengar kembali, Pak? Maaf ya, Bapak Ibu. Ya, Aduh, baik, saya siap terlempar. Bapak. Untung saya tidak Ya, terlempar ke angkasa. apa Bapak? Baik, Pak, silakan Pak dilanjutkan, Pak. Ya, siap. Ya, yo. Sip, sip, sip. Hah? Iya. Oh, sampai ini ya. Penjaga tekanan saat beban puncak. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya terlempar ini tadi dari ini gravitasi. Terus jadi ini sudah hampir selesai nih, sudah 20 menit lebih dikit. Jadi ini reservoir-reservoir yang ada di Surabaya. Insya Allah saya dulu pernah ikut membangun reservoir ini. Jadi mulai 2014-15 sampai sekarang kemarin 2025, ini reservoir paling ujung utara Surabaya, Sewilangun, Kandangan, Alas Malang, Keputih, Prada, Pakuwon, Alas Malang, Made, Wonogiri, Putat 1, Putat 2, Putat 3. Pegirian, Dongcowek, Kerembangan, Keputih, Ketegan. Kalau yang ada di Bundaran Waru ini Ketegan. Jadi kami Surabaya ini mengoperasikan reservoir di dalam Surabaya maupun di luar Surabaya. Kalau yang di luar Surabaya ini reservoirnya reservoir konkret peninggalan Belanda. Di atas reservoir ada timbunan tanah. Itu memang bagus untuk menjaga kualitas air. Ternyata suhu itu mempengaruhi kualitas air. Jadi desain Belanda untuk double proteksi selain konkret, dia juga ada tanah timbunan di atas itu juga bagus ternyata. Efeknya terhadap menjaga kualitas air juga. Jadi kami selain Surabaya ada air dari air tanah yang masuk ke Surabaya, tapi saat ini tidak sampai Surabaya, hanya sampai Juanda. Saya lanjut. Nah, ini. Jadi kami banyak punya macam reservoir. Jadi saat ini yang sudah kami gunakan 4 material ini. Yang ini material
Still views glass ini banyak ada di Sawilangun, Putar Gede, Alas Malang. Jadi campuran baja sama kaca. Kapasitas 10.000 kalau di sini. Kalau di Alas Malang 15.000, kalau di Sawilangun 1.000. 1.500, 1.000 apa 1.500 lupa saya. Kalau ini, ya ini di Prada. Ini foto saya ini. Jadi biar saya tidak kelihatan bohong, saya ada di Project Prada. Jadi ini kapasitas 1.200 kubik. Kemudian ini reservoir di Kandangan 1.300 kubik. Ini reservoir di Bundaran Waru. Ini Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi kalau dari Bundaran Waru kelihatan ada dom, itu bukan masjid, tapi reservoirnya PDAM Surabaya. Kapasitas 9.500. Jadi perencanaan reservoir, inputan reservoir yang pertama, kalau ini saya masukkan di MAM 320 Mei 2020 kemarin. Jadi yang pertama adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan perawatan. Jangan sampai kita mendesain reservoir, ternyata menyusahkan kita. Materialnya nggak ada di Indonesia, kita mau repair nggak ada, kita apa-apa susah, ya jangan pakai itu kalau saya. Yang kedua, kelayakan lokasi. Lokasinya layak enggak? Kalau bulat-bulat gini, ini menghabiskan ruang banyak Bapak Ibu. Kalau kami punya ruang nggak banyak, ini kanan kiri perkampungan. Jadi ini bangun reservoir GRP ini di atas reservoir. Jadi kanan kiri ada pondasi buat abutmen, kayak tempatnya jembatan gitu, di atasnya ada reservoir GRP 1.200. Padahal di bawahnya cuma reservoirnya cuma 400 kubik, di atasnya 1.200. Jadi yang kedua adalah kelayakan lokasi. Lokasi juga menentukan. Yang kelihatan bagus, eksotis memang bulat, tapi bulat menghabiskan ruang banyak. Untuk perkotaan sekelas Surabaya, jarang kita sudah punya ruang-ruang bebas yang banyak. Kemudian keandalan operasi, efektif, efisien. Jangan sampai reservoir ini dibangun di posisi-posisi yang tidak efektif, efisien. Sekali lagi kontrol dari perhitungan hidroliknya, water jam-nya harus pas. Kita bangun reservoir yang lewat situ jarang. Otomatis nampung airnya cuma dikit, ngapain bikin reservoir besar. Jadi penentuan titik-titik ini ya harus optimum. Yang pertama urutannya distribution center dulu, baru booster-booster. Ya, distribution center harus layak dulu lah sebelum kita ngomong ke unit yang lebih kecil. GI harus layak dulu sebelum kita ngomong trafo. Pola distribusinya gitu. Terus pengendalian mutu dan kualitas ini yang tidak masuk di skop ini. Sebenarnya pengendalian mutu dan kualitas di situ ada desinfeksi baru. Jadi mungkin peluruhan kualitas yang ada di produksi sudah hilang, sudah luruh, di situ ada injek lagi untuk kualitas. Kemudian analisa dampak lingkungan dan keandalan hidrolik aliran perpipaan. Nah, jadi sama optimumnya, jangan sampai kita bikin reservoir tapi kebesaran atau kekecilan atau lokasinya nggak pas, eman sudah terpasang itu berbiaya. Terus support balance demand tadi sama. Yang ketiga, perlindungan terhadap korosi. Jadi kami di Surabaya menggunakan material-material ini yang lain. Sekali lagi, memang melewati beberapa pertimbangan. Satu, percepatan. Untuk reservoir ini, install ini kami kemarin butuh waktu 1 bulan. Tapi pondasinya sama, pondasinya tetap 2 bulan. Tapi kalau konkret 3 bulan, mesti ada bocor. Kalau ini, bocornya nggak ada di dinding sini, tangki ya baik, tapi bocor di dalam, kita nggak tahu. Nah, makanya ada monitoring reservoir tadi. Tapi di sini kemarin reservoirnya sudah menggunakan kualitas yang baik untuk mutunya. Itu sih. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Sudah kelebihan sekian menit ini saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hendro atas penyampaian paparannya. Ya, Bapak Ibu sangat menarik ya. Ternyata penurunan RW itu bisa juga dari infrastruktur reservoir gitu. Jadi bagaimana itu kita caranya memonitoring dan evaluasi desain gitu untuk reservoir yang sesuai dengan PDM masing-masing gitu kan. Dan juga pressure management gitu. Jadi selain misalnya kita mencari bocor yang biasanya mayoritas dicari melalui pipa gitu kan. Nah, ternyata bisa nih gitu kan melalui monitoring dan evaluasi desain reservoir kita dan juga pressure manajemennya. Baik, selanjutnya dari
PT Floateng Bahari Indonesia kepada Bapak Reza Haryo selaku Direktur Utama. Kami silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Eh, saya izin apa bisa saya share screen? Boleh Sini Bapak saya belum ada silahkan. button share screen-nya ya. Bisa Bapak coba di situ. Button share screen-nya belum ada Pak? Di buttonnya sih nggak ada nih, saya cari-cari dari tadi. Yang dibagikan atau share? Hanya ada video. Apa saya mungkin bisa jadi host juga? Sebentar Pak. Atau di button more ada share screen Pak setelahnya? Di button more setelahnya nggak ada, hanya ada chat video. Oke, nah ada nih sekarang. Siap. Oke, sudah terlihat mungkin Mbak materinya. Sudah Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin untuk menyampaikan terima kasih yang besar, sebesar-besarnya dan rasa hormat saya kepada Perpamsi yang telah menyelenggarakan acara di pagi hari ini. Kedua, saya juga ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu anggota Perpamsi dan juga instansi-instansi yang terkait maupun juga siapapun stakeholders yang memang banyak menggeluti bidang air. Dan yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada mentor saya, Pak Insinyur Hendro, atas materi yang sangat insightful ya, menambah wawasan wabil khusus untuk diri saya. Saya dapat banyak tadi informasi yang saya juga ikut catat tadi dan mudah-mudahan ini juga manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Amin. Oke. Sebelum saya mulai presentasi singkat ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri saya. Saya Reza Haryo, saya selaku Direktur Utama PT Floton Bahari Indonesia. PT Floton Bahari Indonesia ini memiliki brand bernama Floateng. Floateng ini adalah brand yang banyak berkecimpung pada industri engineering plastik. Nah, engineering plastik ini mungkin belum banyak yang tahu, tapi saya sedikit share saja bahwa plastik itu sebetulnya memiliki banyak rentang spesifikasi dan kualitas. Nah, plastik yang kami sering gunakan untuk kebutuhan industri adalah jenis termoplastik yang punya densitas tinggi, yaitu HDPE atau yang mungkin sering kita lihat di lingkungan ya, seperti mungkin kayak pipa-pipa itu yang banyak warna hitam, itu adalah pipa HDPE. Nah, itu material yang juga sering kita gunakan. Kemudian juga ada material plastik lainnya, itu polipropilin. Nah, dua jenis material ini HDP dan PP memiliki keunikan, punya karakteristik material properties yang cukup baik ya, terutama untuk ketahanan kimia dan juga kemampuan untuk ketahanan korosinya ya, karena plastik kan pasti tidak bereaksi seperti itu. Nah, sebelum saya juga masuk ke dalam inti utama presentasi ini sebenarnya sharing session saja singkat, tapi coba kita berandai-andai ya, Bapak Ibu-Ibu, bahwasanya saat kita buka keran air di rumah, tentu air yang kita manfaatkan ini harapannya tentu kita ingin airnya bersih, kita ingin airnya bisa digunakan. Nah, tapi air yang kita nikmati ini tentu melewati beragam macam proses ya, dari awal dari sumber airnya, kemudian dari sumber air itu kemudian ditampung dalam unit pengolahan air, kemudian masuk ke unit reservoir, dan kemudian nanti didistribusikan sampai ke tempat kita tinggal. Nah, serangkaian proses panjang ini pertanyaannya adalah berapa banyak air yang kita produksi yang kemudian bisa diterima manfaatnya oleh pelanggan. Nah, ternyata seperti yang tadi juga sudah disampaikan di presentasi Pak Hendro maupun juga saat dibawa oleh moderator, ada data
dari sumber-sumber pemerintahan bahwa ada potensi loss sebesar 33%. Artinya dari 3 liter air yang kita produksi, ada sekitar 1 liter yang tidak berekening. Nah, ini yang dinamakan non-revenue water. Nah, mobil khusus pada presentasi pagi hari ini, beberapa problem dalam NRW ini kan melingkup banyak faktor dari hulu sampai hilir. Namun khusus pada presentasi hari ini, saya akan membawa materi terkait bagaimana infrastruktur tangki reservoir ini bisa memiliki desain optimal, material yang optimal, agar dapat berkontribusi untuk menurunkan angka non-revenue water. Seperti itu. Nah, dalam ekosistem instalasi pengolahan air yang kita ketahui bersama, ada banyak tangki yang memiliki fungsinya masing-masing. Ada tangki penyimpanan bahan baku, ada tangki untuk penyimpanan fresh water-nya, ada tangki yang digunakan untuk pengolahan kimia, ada tangki untuk pengendapan lumpur, dan lain sebagainya. Nah, kita dalam presentasi saya hari ini akan fokus pada 2 jenis tangki utama, yaitu tangki untuk penampungan airnya, yaitu tangki reservoir, dan tangki untuk pengolahan kimianya, untuk proses water treatment. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tangki reservoir. Reservoir adalah infrastruktur utama yang juga mendukung dalam proses bagaimana IPA dapat bekerja optimal kepada pelanggan. Dan umumnya yang kita ketahui infrastruktur ataupun jenis-jenis tangki yang ada di pasaran saat ini yang juga sudah digunakan di beberapa PDAM termasuk di Surabaya, umumnya ada 2 jenis material. Pertama, material beton, tangki beton yang sudah cukup lama ada di Indonesia ini, dan yang kedua ada jenis tangki yang sekarang banyak digunakan, yaitu tangki-tangki modular dengan material serat kaca. Nah, masing-masing tangki dari 2 material ini punya keunggulan dan punya manfaat yang besar, tapi seiring waktu tentunya ada beberapa tantangan operasional. Nah, tantangan operasional itu berupa kalau di tangki beton, yang paling utama yang sering saya dengar dari testimoni user adalah kebocoran. Nah, kebocoran ini biasanya terjadi akibat retak mikro maupun retak-retak makro struktural dan juga degradasi lapisan waterproofing. Nah, 2 masalah utama ini akhirnya kalau tidak ditangani dengan baik, bocoran itu bisa berlangsung terus-menerus dan biaya perbaikan kebocoran itu tentunya mahal. Dan oleh karena kebocoran jika tidak ditangani dengan baik, ini menjadi sumber kebocoran yang berkontribusi besar terhadap non-revenue water. Dan yang kita ketahui bersama bahwa proses perbaikan tangki beton itu tentunya memakan waktu, dari proses menguras air, kemudian perbaikan struktur, curing. Nah, itu biasanya memakan waktu hitungan hari atau bahkan bisa minggu. Nah, downtime ini tentunya adalah loss production yang tentunya akan berimpact pada financial performance. Kemudian yang ketiga, untuk tangki-tangki jenis modular yang menggunakan serat kaca adalah tangki yang sangat baik. Namun ada beberapa limitasi atau keterbatasan yang saya juga dengar dari beberapa user, biasanya terkait repair, terutama pada dinding panel yang terjadi sobekan. Kesulitannya adalah repair itu tidak bisa dilakukan secara on-site karena gelas kaca itu sebetulnya tidak bisa direview di lapangan, sehingga biasanya repair coating itu dilakukan dengan jenis coating yang berbeda material. Dan seringkali sebetulnya area sobekan ini yang diganti dengan coating berbeda material ini menjadi weak point. Sehingga biasanya solusinya adalah mengganti dinding panel dengan panel yang baru dari pabrikan utama. Dan masalah terkait korosi ini jika tidak ditangani dengan baik, tentunya dampak buruknya adalah dapat mengkontaminasi fluida, sehingga dampak paling
belakangnya yang jika dirasakan oleh pelanggan adalah ya rasa bau maupun juga perubahan warna air yang ini tentu tidak kita inginkan. Nah, kira-kira dari permasalahan terkait kebocoran, downtime, perbaikan yang rumit serta potensi korosi ini, kira-kira apa solusi yang mungkin bisa kita kerjakan bersama untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Pertama adalah sebuah tangki reservoir itu prinsipnya harus dapat memiliki kemampuan maintenance yang mudah. Artinya maintenance bisa dilakukan secara on-site, dan kedua maintenance-nya ataupun perbaikan-perbaikannya bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Karena biasanya problem dari owner, problem dari user yang saya sering dengar adalah masalah itu bukan saat pembangunan, tapi saat operasional, saat digunakan, seperti itu. Nah, dua komponen solusi yaitu maintenance harus mudah dan perbaikan itu bisa cepat dan murah adalah sebetulnya obat yang cukup ampuh ya untuk mengatasi masalah-masalah di beberapa owner-owner PDAM yang memiliki tangki-tangki reservoir. Nah, kenapa maintenance mudah jika dilakukan dengan jenis tangki modular reservoir dengan berbahan material polyethylene seperti yang kami kerjakan? Karena polyethylene adalah material termoplastik. Termoplastik ini sebetulnya adalah material yang dapat menyatu kembali fusion, yaitu dengan proses plastik welding. Nah, itu dapat menyatu kembali coating yang polyethylene menjadi homogen seperti semula. Nah, dengan begitu perbaikan sebetulnya bisa dilakukan secara on-site. Dan oleh karena perbaikan dapat dilakukan secara on-site, jika terjadi katakanlah ada kelalaian human error, terjadi sobekan yang besar, tergeser oleh mungkin scaffolding, tersobek oleh forklift seperti itu misalnya. Nah, perbaikan-perbaikan seperti itu dapat ditangani secara langsung. Dan yang ketiga adalah terkait kemudahannya. Dan ini juga dimiliki oleh seluruh tangki modular lainnya, ya memang karena strukturnya modular dan dapat dirangkai di lokasi, maka ini menjadi daya tarik lebih dibandingkan tangki beton yang tentunya lebih lama proses produksinya. Dan jika ini juga terkait ke tangki modular, maka modular ini kan dalam bentuk panel-panel sehingga dapat dikirim dan diinstal di setiap lokasi-lokasi yang terjauh sekalipun dan terpencil sekalipun. Seperti itu. Dan ini sedikit ada studi kasus di sebuah PDAM kabupaten yang memiliki kapasitas tangki lebih kurang 2.000 kubik. Saat itu Bapak Ibu masalah utamanya adalah tangki beton mereka tuh bolak-balik bocor. Kebocoran ini bolak-balik juga ditangani. Ada biaya tentunya yang sudah keluar ya untuk biaya grouting, dan tentunya setiap perbaikan konsekuensinya adalah downtime, dan ini cukup lama dirasakan. Dan akhirnya dari situ ada inisiatif untuk membuat kajian kira-kira alternatif tangki apa dan alternatif material apa yang dapat menjawab masalah mereka. Dan akhirnya ada inisiasi untuk menggantikan, memodernisasi tangki reservoirnya menjadi tangki dengan material polyethylene. Hasilnya dari penggunaan commissioning saat itu di tahun 2021 hingga sekarang 2026 hanya ada sekali case rembes kecil, yaitu saat kita baru commissioning awal, saat itu dengan pengencangan baut saja ternyata masalah rembes sudah tidak ada lagi terjadi. Dan tentu kami selaku pabrikan juga melakukan banyak preventif maintenance dan predictive analytics terkait apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di kedepan harinya. Dan oleh karenanya sampai sekarang ternyata tidak ada masalah kebocoran, dan
tentu ini menjadi faktor kontribusi besar menurunkan non-revenue motor dari sisi infrastruktur aset reservoirnya, seperti itu. Dan yang kedua, sekaligus juga yang terakhir dari presentasi singkat saya ini, selain tangki penampungan airnya, dalam unit IPA kan pasti ada processing kimia. Kimia yang diproses biasanya kimia-kimia yang korosif, ada PAC, ada sodium hipoklorit, ada polimer, ataupun juga ada caustic soda. Nah, kimia-kimia ini biasanya diproses dengan tangki-tangki kecil, tangki-tangki storage maupun juga tangki mixing. Yang biasanya mixing ada agitatornya untuk melakukan pencampuran dan processing. Nah, dewasa ini yang kita sering lihat di pasaran jenis-jenis tangki untuk storage kimia maupun juga mixing, biasanya tangki dari material FRP atau tangki dari material plastik rotomolding yang warna-warni yang sering kita gunakan di rumah kita. Nah, dua jenis tangki material FRP dan juga rotomolding ini sebetulnya juga punya tantangan tersendiri yang mana kalau menjadi masalah ini bisa mendisrupsi operasional dari instalasi pengolahan air. Khusus pada tangki FRP, yang pertama adalah masalah terkait kerusakan pada resin yang kalah oleh kimia-kimia yang tadi kita sebutkan. Dan kerusakan tangki FRP akibat resin yang kalah ini, jika dilakukan repair, biasanya akan kembali masalah bocor di tempat yang sama. Seperti itu, karena resin pada umumnya adalah material thermosetting yang tidak dapat menyatu kembali fusion, seperti itu. Nah, sehingga bolak-balik biasanya menjadi masalah yang berulang, kayak gitu. Dan masalah yang berulang sekali lagi adalah downtime dan financial loss karena ada loss production di situ. Dan perawatan juga susah dan membutuhkan biaya yang lama, biaya yang cukup besar dan waktu yang lama. Dan terakhir, mungkin terkait jenis-jenis tangki kecil yang untuk storage maupun mixing, biasanya kebutuhan IPA itu kompleks dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan solusi tangki yang dapat mengakomodir kebutuhan yang sangat custom. Karena custom biasanya ini terkait ke custom kapasitas, custom bentuk, custom aksesoris, custom juga terkait mungkin berapa banyak aksesorisnya dan ukuran-ukuran aksesorisnya. Nah, jenis-jenis tangki seperti mungkin yang rotomolding plastik warna-warni itu yang suka ada di rumah kita, yang suka digunakan juga di instalasi pengolahan air itu, kesulitannya adalah jika digunakan aksesoris yang untuk kebutuhan inlet dan outletnya, biasanya itu adalah material yang berbeda dan biasanya disitulah titik kebocoran yang sering terjadi. Sedangkan kalau tangki HDPE seluruh nozzle-nya jika menggunakan material yang sama sehingga senyawa dan homogen dan sering itu menjadi salah satu keunggulan utama, yaitu masalah kebocoran hampir tidak ditemukan pada tangki-tangki HDPE untuk kebutuhan mixing, seperti itu. Ini salah satu bentuk tangki-tangkinya yang bisa saya sampilkan di sini. Ada tangki storage yang juga digunakan di instalasi pengolahan air di salah satu klien kami. Desainnya tentu fleksibel, kita bisa custom aksesorisnya, mau dipasang tangga, berapa banyak nozzle, dipasang agitator, dan juga customisasinya juga bisa terkait ke bentuk, mau itu bentuknya kotak karena mungkin ada limitasi area seperti itu, dan tentunya karena HDPE dan juga material plastik seperti polipropilin ini memiliki ketahanan kimia dan bisa sampai 600 jenis kimia itu resisten terhadap plastik ini, maka plastik ini tidak bereaksi terhadap kimia dan otomatis menjadi jaminan lifetime yang panjang, seperti itu. Dan selain itu ada juga jenis-jenis tangki lainnya, ya seperti ya tangki mixing yang digunakan biasanya untuk proses
mixing ya, pencampuran kimia, dan yang menjadi keunggulan material HDPE adalah karena kemampuan struktur dan juga fleksibilitas dari material ini, sehingga getaran dari agitator itu tidak berpotensi menurunkan integritas struktural dari HDPE seperti itu. Jadi umur dari aset tangki mixing yang menggunakan material HDPE dan PP ini biasanya lifetime-nya cukup panjang, minimal 20 tahun, tapi dengan perawatan bisa lebih dari 20 tahun, seperti itu. Dan terakhir, ini ada juga studi kasus ya di salah satu klien kami, IPA swasta dengan kapasitas 200 liter per second. Mereka menggunakan tangki FRP ya untuk proses mixing tanknya mereka. Kimia-kimia yang digunakan cukup common ya, yang digunakan juga di IPA ya, PAC, sodium hipoklorit. Tapi masalah utamanya adalah tangki FRP mereka itu bolak-balik bocor di dinding dan juga di sambungan nozzle seperti itu. Nah, kejadian ini terus berulang, diresin ulang, bolak-balik bocor lagi, downtime itu dihitung dalam akumulasi setahun cukup panjang, artinya ada financial loss, dan akhirnya kajiannya adalah menggunakan material apa nih untuk tangki selanjutnya supaya masalah ini tidak terjadi lagi, dan alhamdulillah kami dipilih menggunakan material tangki dari HDPE. Hasilnya sampai sekarang dan juga tahun 2021 proyek yang kita berikan ke mereka, sampai saat ini tangki berjalan optimal, operasional tidak pernah terganggu, dan tentunya karena kami pabrikan yang juga berada di Indonesia, kami bukan importir ya, kami adalah pelaku fabrikasinya. Jadi after sale service kami juga menjadi salah satu nilai unggul kepada konsumen-konsumen kita, sehingga jika ada masalah ini troubleshootingnya tim kami bisa bergerak paling lambat 2 kali 24 jam sudah sampai di lokasi seperti itu. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri karena biasanya kalau ada kebocoran kimia ini kan hazardus ya, dan dampak lingkungannya besar dan bisa jelek-jeleknya ya masyarakat tahu dan bisa viral. Jadi di situ yang menjadi daya tarik jenis material HDPE ini punya ketahanan kimia yang baik sehingga aset menjadi optimal. Saya skip. Terakhir adalah jenis-jenis portofolio tangki reservoir yang sudah pernah kami kerjakan, dari yang terkecil 200 kubik hingga 2000 kubik. Lokasi beragam dari Jabodetabek, di sekitar Pulau Jawa maupun juga di luar Jawa sudah ada beberapa proyek yang kita tuntaskan, dan sampai saat ini seluruh aset ini berjalan dengan baik, tentu dengan perawatan yang juga kami terus lakukan. Dan untuk tangki-tangki storage, dosing, mixing, untuk tangki-tangki kimia juga sudah banyak kami supply untuk lingkungan industrial ya, baik untuk manufacturing, fast moving consumer goods, pharmaceutical, mining, agriculture, itu sudah banyak yang memang menggunakan material HDPE dan PP, dan alhamdulillah sampai saat ini kami terus menjalin hubungan dengan mereka. Lebih kurang singkat dari sharing session ini saya akhiri. Mungkin jika ada pertanyaan ya kita bisa diskusi bersama, karena di sini saya juga ada tim saya, Pak Faras yang hadir, jadi monggo kita bisa lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendro, Pak Reza atas paparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata ini menambah wawasan lain ya, gitu. Selain biasanya tuh reservoir dibangun dari bahan konkrit ataupun steel gitu, dan ini ada HDPE gitu kan. Ada pilihan lain selain kedua bahan yang tadi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya berikan waktu dulu buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa raise hand ya. Kalau misalnya
tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari kolom chat. Baik, Bapak Abdi Pranata. Bapak Abdi Pranata sudah bisa unmute, Pak? Ya, Baik, terima Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ada Bapak. beberapa yang ingin saya tanyakan. Mungkin ke Pak Reza dulu ya, Pak Reza untuk dari Floating. Yap. Untuk persiapannya Pak, untuk tangki modular ini Pak, apa sih yang harus kita siapkan? Apakah dari segi kepadatan tanahnya, kekerasan tanah itu harus diperhatikan? Terus jika Pak, kita lahannya itu terbatas Pak, sedangkan kita butuh tampungan yang lumayan besar. Nah, jadi yang saya tanyakan tuh, misal Pak, ada 20 kali 20 meter. Nah, berapa maksimal yang bisa kita install Pak di lahan itu? Apakah ada tingginya Ya, berapa meter gitu? ya. Terus nanya sama Pak Hendro, Pak, kalau di pilihan yang tepat Pak untuk reservoir jika kontur tanah itu landai Pak, jadi kita 100% menggunakan tenaga pompa. Nah, maksudnya itu yang bagus itu reservoir di dalam tanah ataukah di atas tanah Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Abdi Pranata atas pertanyaannya. Mungkin Pak Reza mau menjawab Oke. terlebih dahulu, Pak. Silakan, Terima Pak. kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Betul, jadi pertama sebelum kita melakukan sebuah proyek infrastruktur, mau itu tangkinya itu reservoir ataupun tangkinya itu beton, pasti yang pertama harus disiapkan adalah terkait data-data kepadatan tanah ya. Jadi ada uji sondir di situ. Dan dari sana nanti datanya akan menjadi acuan untuk kekuatan pondasi harus seperti apa. Jadi itu adalah langkah mandatory pertama yang harus dilakukan. Dan yang kedua tadi terkait capacity ya, jika ada keterbatasan lahan. Ini terkait kapasitas. Jadi konfigurasi dari tangki modular itu memang keunggulannya adalah dia bisa di custom secara kapasitas dan juga bentuk ya, mau itu bentuknya menjadi kotak, mau itu bentuknya tetap silinder. Dan kalau silinder itu juga akan dihitung, jadi nanti jika memang lahannya sempit maka diameternya menyempit tapi tangkinya meninggi. Nah, dengan tangki yang meninggi maka juga harus dihitung nanti kekuatan dari tangki steel modular yang plat, layer-layer bawahnya harus lebih tebal tentunya ya, karena kan tangkinya meninggi seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu Pak. Level customisasinya bisa diakomodir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Pak Hendro, silakan Bapak. Terima kasih Pak Abdi ya, Iya Pak. dari Kabupaten Bekasi. Jawaban saya gini Pak, sisa tekan di titik itu berapa? Dari situ kita bisa mendesain apakah reservoirnya perlu ground, kombinasi, atau elevated. Jadi tetap kembalinya ke hitungannya titik yang akan dilakukan pembangunan reservoir itu sisa tekannya berapa. Nah, di situ kita baru bisa ngomong untuk ini dibuat di atas tanah atau di bawah tanah. Terus sama tadi yang disampaikan Reza tadi, ini mau dilebarkan diameternya atau ditinggikan. Ini pondasinya tangki-tangki bulat, sepengalaman saya di Surabaya, hampir sama strukturnya. Strukturnya sama, dia cuman bikin pondasi aja. Nanti begitu selesai, tangki ini tinggal
taruh di atasnya kayak naruh mangkok gitu. Ya piringnya harus selesai dulu. Piringnya harus selesai dulu, fondasinya harus selesai dulu.